Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Jusirama, NIM 18031110005. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pertanian organik. Latar belakang dari pertanian organik adalah sistem budidaya pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan kimia sintetis. Beberapa tanaman Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan dengan teknik tersebut adalah padi, hortikultura, yang meliputi tanaman sayur, buah, bunga, tanaman obat, tanaman perkebunan, dan tanaman rempah-rempah. Pengelolaan pertanian organik didasarkan pada prinsip kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pengembangan sistem usaha tani jagung organik dalam upaya peningkatan pendapatan petani di lahan kering. Yang kedua, apa keuntungan dari pertanian organik? Yang ketiga, apa kendala dari pertanian organik? Tujuan dari makalah ini adalah mengetahui pengembangan sistem usaha tani jagung organik dalam upaya peningkatan pendapatan usaha tani di lahan kering. Yang kedua, mengetahui keuntungan dari pertanian organik dan mengetahui kendala dari pertanian organik sendiri. Baiklah, yang pertama adalah pengembangan sistem usaha tani jagung organik dalam upaya peningkatan pendapatan di lahan kering. Pengelolaan sumber daya limbah pertanian. Limbah pertanian seperti limbah ternak dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dalam pertanian organik. Dalam sistem pertanian organik yang menerapkan Low External Input Sustainable Agriculture atau biasa disebut dengan LISA, limbah peternakan merupakan sumber daya yang dapat digunakan sebagai pupuk alternatif. Proses pengelolaan sumber daya limbah peternakan menjadi sumber hara organik dapat memanfaatkan teknologi IM4. Analisis kandungan hara pupuk organik. Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa bahan organik merupakan sumber hara baik unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur mikro lainnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa limbah peternakan memiliki kandungan nitrogen 0,52 sampai 2,48%, fosfor 0,93 sampai 6,39%, kalium 1,00 sampai 2,81%, dan beberapa unsur lainnya. Senyawa yang terjadi dalam proses pelapukan bahan organik dapat meningkatkan kelarutan mineral sehingga dapat menjadi tersedia bagi tanaman. Selain itu, limbah peternakan dapat memperbaiki kemampuan tanah untuk menyimpan air, meningkatkan infiltrasi air, dan memperbaiki drainase serta memperbaiki aerasi tanah. Selanjutnya adalah aplikasi sumber hara organik pada budidaya jagung. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa biaya pengadaan pupuk organik sangat mahal, namun biaya tersebut hanya diperhitungkan sebagai biaya dalam proses produksi dan kenyataannya petani tidak mengeluarkan uang tunai untuk mengadakannya, karena pupuk tersebut dapat disediakan dari limbah peternakan yang dihasilkan oleh petani sendiri dari dalam sistem usaha taninya. Dengan demikian, petani dapat melakukan penghematan untuk membeli pupuk organik. Dalam melakukan pertanian organik dapat diambil keuntungan, yaitu pertanian organik jika dilakukan dengan tepat akan mengurangi biaya input, terutama pupuk dan pestisida. Secara dramatis akan meningkatkan kesehatan petani dan kesuburan tanah mereka secara alami. Dari apa yang kita lakukan dalam pertanian organik, tentu saja ada kendala-kendalanya. Yang pertama, petani belum banyak yang berminat untuk bertani organik. Saat ini yang dapat kita ketahui di pedesaan dan sebagainya, petani sering menggunakan pupuk kimia dalam pemupukan tanamannya. Yang kedua, kurangnya pemahaman para petani terhadap sistem pertanian organik. Yang ketiga, organisasi di tingkat petani merupakan kunci penting dalam budidaya pertanian organik. Organisasi tersebut bisa berupa kelompok tani dan sebagainya. Dan yang terakhir, kemitraan petani dan pengusaha. Kesimpulannya, pupuk organik yang bersumber dari sumber daya limbah peternakan mampu meningkatkan kualitas sumber daya lahan pertanian yang ditandai dengan peningkatan produktivitas jagung. Penggunaan pupuk organik mampu meningkatkan produktivitas jagung mencapai 4,160 ton per hektar. Keuntungan pertanian organik yaitu peluang besar, potensi dalam meningkatkan pendapatan petani dan pertanian organik sebagai sistem pertanian berkelanjutan. Dan kendalanya sendiri yaitu petani belum banyak yang berminat, kurangnya pemahaman petani terhadap sistem pertanian organik. Organisasi di tingkat petani merupakan kunci penting dalam budidaya pertanian organik dan kemitraan petani dan
pengusahanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.